Francisco Bagnaia ungkap wejangan Valentino Rossi sebelum jadi juara dunia MotoGP 2023. Pecco, sapaan Bagnaia, mendapatkan wejangan tersebut sebelum balapan di MotoGP Valencia 2023, Minggu tanggal 26 November tahun 2023, malam WIB. Rossi sempat bertanya tentang alasannya memilih ban belakang medium. Namun, Pecco tidak bisa menjawab hal tersebut karena sesungguhnya dia juga tidak mengerti kenapa memilih ban tersebut. Vale, kemarin dia bertanya mengapa saya memilih roda belakang medium dan saya juga menanyakan hal yang sama pada diri saya sendiri, ungkap Pecco, dipetik dari Crash, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Saya tidak mengerti mengapa saya memilih medium untuk sprint race, namun untuk hari ini, Minggu tanggal 26 November tahun 2023 itu berguna, tuturnya. Meski demikian, Rossi juga tidak mempersoalkan soal pilihan Pecco itu. The Doctor kemudian memberikan pesan untuk tetap tenang dan memahami situasi sang rival, Jorge Martin, Prima Pramac. Mengingat Pecco berada dalam kondisi yang menguntungkan di seri terakhir balap MotoGP 2023 itu. Rossi mengingatkan agar Pecco tidak gegabah untuk bernafsu menang di MotoGP Valencia 2023. Pasalnya, Martin masih butuh Pecco finish di urutan kelima ke belakang saat dirinya menang balapan. Itu lantas menjadi PR sulit yang harus dituntaskan Martin. Oleh karena itu, Pecco hanya butuh ketenangan untuk tidak terjatuh. Pesan Rossi itu pun manjur dan membuat Pecco kini kembali meraih gelar juara MotoGP keduanya setelah 2022 lalu. Dia hanya menyuruh saya untuk tenang, memahami situasinya dan Jorge berada dalam situasi terburuk karena dia perlu menang, ucap Pecco. Kemenangan untuknya dan saya harus finish di posisi kelima, dan saya lebih cepat daripada berada di posisi 5 besar, tukasnya. Pecco Bagnaia berhasil jadi juara dunia MotoGP 2023 dengan menggunakan nomor motor 1. Ia sukses mematahkan kutukan nomor 1 di MotoGP yang sudah berjalan selama 25 tahun. Keberhasilan Bagnaia membuat dirinya sukses menorehkan gelar back-to-back alias meraih 2 gelar juara dunia beruntun. Ia mampu menyamai torehan Valentino Rossi dan Marc Marquez sebagai dua pembalap yang bisa juara beruntun di era MotoGP. Selain itu, Bagnaia juga mematahkan kutukan nomor 1 di ajang MotoGP. Di musim ini, Bagnaia berhasil merebut gelar juara dunia dengan menggunakan motor bernomor 1. Bagnaia yang sebelumnya menggunakan nomor motor 63 saat memenangkan MotoGP 2022 memutuskan untuk memakai haknya untuk menempelkan nomor 1 pada motor miliknya di MotoGP 2023. Pembalap juara dunia memang punya hak untuk menggunakan nomor 1 di musim berikutnya. Namun berbicara nomor 1, ada sejarah panjang terkait nomor tersebut yang kemudian diidentikan dengan kutukan. Sejak Mick Doohan berhasil jadi juara dunia 500cc dengan menggunakan nomor 1, tidak ada lagi pembalap yang mampu melakukannya. MotoGP 2023 berakhir sangat dramatis. Banyak insiden terjadi di seri terakhir yang berlangsung di Valencia. Jorge Martin gagal menjadi juara dunia setelah terjatuh di awal balapan yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo itu. Martin punya peluang menjadi juara dunia. Saat balapan utama MotoGP Valencia 2023 dimulai, pria Spanyol itu terpaut 14 poin dari juara bertahan Francisco Bagnaia yang memimpin klasemen pembalap. Untuk menjadi juara dunia, Martin perlu memenangi MotoGP Valencia 2023 sembari berharap Bagnaia tidak finish di 5 besar. Martin sempat memulai balapan dengan baik. Di lap pertama dia mampu menyodok ke urutan 2 dan bertarung langsung dengan Bagnaia yang memimpin balapan. Apes bagi Martin. Saat sedang berduel, dia harus melebar akibat kontak dengan Bagnaia sehingga posisinya kemudian melorot cukup jauh ke urutan 8. Martin harus berduel dengan Marc Marquez yang menjalani laga perpisahan dengan Repsol Honda. Petaka bagi Martin berlanjut. Pembalap Pramac Ducati itu terjatuh di lap ke-6 saat berduel dengan Marquez. Motor Martin menyeruduk Marquez dari belakang sehingga keduanya terpental dan tidak bisa melanjutkan balapan. Martin gagal jadi juara dunia, Marquez pun tak bisa memberikan kado perpisahan manis untuk Repsol Honda.
Usai balapan, Martin tidak mau disalahkan soal insiden dengan Marquez. Menurutnya itu murni situasi balapan. Namun Martin berjanji akan berbicara langsung dengan Marquez untuk menyelesaikan persoalan. Dengan Mark, maksud saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Dia melihat saya berada di dalam dan kemudian dia melepaskan rem. Saya tidak bilang itu salahnya, tapi itu juga bukan salah saya. Situasi balapan, ujar Martin. Meski Oga disalahkan, Martin berjanji akan berbicara langsung dengan Marquez untuk menyelesaikan persoalan serudukan di sirkuit Ricardo Tormo itu. Jadi mudah-mudahan saya akan segera berbicara dengannya, saya merasa harus melakukannya dan kami bisa menyelesaikan masalah ini, lanjut Martin seperti dinukil dari Crash. Valentino Rossi full senyum dengan hasil MotoGP musim 2023. Francisco Bagnaia berhasil menjadi juara dunia, sementara Bezzecchi finish ketiga. Valentino Rossi turut serta hadir di seri pamungkas MotoGP Valencia. Rossi terlihat datang sejak Jumat pada sesi latihan bebas. Kehadiran The Doctor jelas bukan tanpa tujuan. Seperti diketahui ada salah seorang muridnya, Francisco Pecco Bagnaia tengah bertarung memperebutkan gelar juara dunia untuk kedua kalinya. Di unggahan VR46 Riders Academy juga terpampang foto antara Rossi, Bezzecchi, dan Pecco di sela-sela seremoni MotoGP Award 2023. Ya, Pecco bukan satu-satunya murid akademi yang bikin Rossi semringah. Pebalap Muni VR46 Racing, Marco Bezzecchi, juga berhasil menorehkan kesuksesan sekaligus membawa tim balap naungan The Doctor finish di posisi ketiga. Adapun hasil ini juga membuat Pecco menyamai pencapaian Rossi dan juga Marc Marquez. Pecco merupakan pebalap kelima yang juara dunia di penghujung tahun usai memenangi balapan pembuka Grand Prix dalam era MotoGP. Ia mengikuti jejak Marc Marquez 2014, Jorge Lorenzo 2012, Casey Stoner 2007, 2011, serta Valentino Rossi dari 2002 hingga 2005. Tujuan Rossi ke Valencia bukan hanya untuk mendukung muridnya. Diketahui pria berusia 44 tahun tersebut bakal memutuskan terkait pebalap pengganti Luca Marini di VR46 Racing Team musim depan. Sejauh ini belum ada pengumuman resmi, namun kabarnya kandidat terkuat adalah Fabio Di Giannantonio.